dengan saya sendiri, Bapak Muhammad, yang akan diketuai oleh Ananda Nela Putri. Baca koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Asatidz Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ustadz Al-Musayin, yang kami hormati dan kami muliakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi kesehatan, karena umur dan keberkahan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Warisan Madrasah Miftahul Huda yang kami hormati dan kami muliakan. Teman-teman semua yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah terkait atas segala nikmatnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa kumpul dalam rangka haflah akhir sana dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Salawat berdasarkan kita haturkan kepangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua dapat memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 5B asuhan Bapak Ustadz Ahmad Muhammad akan mengambilkan pelajaran ketauhidan yang dikeras dalam nama Ipsing dengan tema ketahuan iman Buddha Nasyita. Mudah-mudahan isi drama tersebut dapat memperkuat keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja marilah kita saksikan bersama drama lip-sync kelas 5B dengan tema keteguhan iman Buddha Nasyita yang akan dipandu oleh Haura Azkia dan Nasyifatul Azhara. Selamat menyaksikan. Pagi di istana Fir'aun yang mendarat terdapat dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang menenteramkan dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun jika dicermati, nampak kalau keduanya berbeda kedudukan walau terlihat sangat akrab. Remaja putri itu duduk menghadap cermin, sementara perempuan dewasa asyik menyisir rambut sang putri dengan mengumandangkan lirik lagu. Sambil melakukan aktivitas, mereka bercakap. Bibi, apakah aku sudah cantik? Tuanku putri senantiasa cantik. Bibi tidak bohong kan? Seumur pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan Putri? Tidak, Bi. Mereka asyik bercakap. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dari mulut sang putri yang memang dikaruniai otak yang cerdas. Hingga tidak terasa sisir di tangan Bibi Masud terjatuh. Subhanallah, ampun Tuan Putri, maafkan hamba. Tadi apa yang Bibi ucapkan? Ampun Tuan Putri. Bukannya itu, Bi. Seketika pihak dari Buddha Nasyita menyadari keteladarannya. Terpaku beberapa saat hingga kemudian tumbuh keberanian beliau untuk mengatakannya dengan terbata-bata. Subhanallah. Siapa Allah itu, Bi? Mengapa Bibi tidak menyebut nama ayahanda? Allah itu Tuhan hamba, Tuan Putri. Bi, bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahanda Raja Fir'aun? Tercekat Ibu Bibi Masyita.
terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya. Benar Tuhan Putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang wahid. Sudahlah Tuhan Putri, lupakanlah, itu tidak penting. Mereka berdua pun melanjutkan kegiatan seolah-olah tidak ada percakapan penting sebelumnya. Di balai istana Fir'aun nampak berkumpul sang raja dengan penggawa-penggawa kerajaan lengkap dengan pendetanya. Mereka asyik bercakap-cakap. Pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja? Ampun dulu Tuhan hamba, semua berjalan lancar berkat rezeki Tuhan hamba. Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu? Tidak usah khawatir Tuhan hamba, negeri dan jajaran sudah mengirim bahan-bahan yang kita perlukan. Bagaimana dengan pekerjaannya? Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba. Kemudian masuklah Tuan Putri dengan senyum tersuling di bibir, mendekat sang raja dan duduk di sampingnya dengan sikap manja seorang putri. Tuhan hamba, Putriku dan cerita purnama kerajaanku yang tiada tara. Apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau ikut menuju persilahan ini? Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini? Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini. Hanya aku. Tapi Tuhan, Celakalah orang yang tidak menuhankanku. Aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidup. Tuhan hamba, kemarin Bibi Masyita mengeluhkan asma Tuhan selain asma Tuhanku. Sontak Raja Fir'aun berdiri dan rasa amarah yang terang. Tuhan mana yang semua orang Masyita? Bibi Masyita menyebut asma Allah bukan asma Tuhanku. Siapa itu Allah? Putriku, hanya ada satu Tuhan, dan itu aku. Semua yang hadir berdiri dan membisu. Tunggulah, tangkap dan masukkan Masyita budak Bani Israel itu ke dalam penjara. Duri Tuhan hamba, Persiapkan pengadilan untuk Masyita secepatnya. duri Tuhan hamba. Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan apa yang telah disampaikan akan membuat daya yang paling disayanginya celaka. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masyitah dengan paksa. Celakalah engkau dan keluargamu, Masyita. Ampun Tuhan, Celakalah engkau dan keluargamu, Masyita. ampun Tuhan, Celakalah engkau dan keluargamu, Masyita. ampun Tuhan. Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya. Dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dan satu lagi balita yang digendong oleh ayahnya. Hingga terdengar suara pintu dibuka dengan paksa. Mereka berlima nampak terkejut dan berkumpul di menjalankan ayahnya dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar membawa keluarga kita. Ikut kami. Amin. Amin. Tanpa diberi kesempatan untuk bertanya, mereka dibawa oleh para pengawal kerajaan. Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, tampak Raja Fir'aun lengkap dengan para pengawal, pendeta, dan pengawal kerajaan. Di depan mereka duduk bersimpuh tertunduk dengan tangan terikat ke belakang. Ibunda Siti Masyitah didampingi dua orang pengawal kerajaan di sebelah kanan kirinya. Nampak di sebelah kanan keluarga Masyitah dengan muka tertunduk lesu, lelah dan takut dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Masyita, katakan Fir'aun Tuhanku. Masyita, katakan Fir'aun Tuhanku. Masyitah tetap tak bergeming hingga Raja Fir'aun mengulang ketiga kalinya. Masyita, katakan Fir'aun Tuhanku. Allahu Ahad. Semakin marah Raja Fir'aun mendengar jawaban Masyitah. Masyita, lancang kamu berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Allah
Allahu Ahad. Katakan Masyita, Fir'aun Tuhanku yang Maha Perkasa. Allahu Ahad. Demi melihat keteguhan hati Masyita, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masyita. Masyita, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk pemberian keluargamu. Allahu Ahad. Masyita, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Allahu Ahad. Semakin ramai orang yang hadir di rumah Tuhan. Siapa yang ramai? Siapa? Masyita, jika engkau aku jadikan istriku dan ku angkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Allahu Ahad. Semua yang hadir di ruang sidang ramai untuk Masyita dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masyita. Semakin marah Raja Fir'aun mengetahui keteguhan hati Masyita. Masyita, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Allahu Ahad. Yang hadir di ruang sidang tercekam. Tuhan, sekarang suaminya masukkan ke dalam ruangan. Pengawal kembali dengan suami Masyita, sementara wanita yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Perangkat untuk Masyita memandang suaminya, dan mereka saling beradu pandang hingga saling tersenyum. Syahid Abi, kemuliaan surga menunggumu. Insya Allah relakan. Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak bertemu di surga. Semakin geram Raja Fir'aun. Katakan Fir'aun Tuhanku. Allahu Ahad. Syarat anak pertama Masyita. Pengawal yang mengajarkan Masyita, wanita yang dimulai diserahkan kepada anak ibu Masyita. Pengawal menariknya dengan paksa. Umi, sebut asma Allah anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Masyita? Sebut Fir'aun Tuhanku. Allahu Ahad. Syarat anak kedua Masyita. Pengawal memegang dengan anak laki-laki Masyita. Wanita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masyita. Pengawal menariknya dengan paksa. Umi, sebut asma Allah anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Masyita? Sebut Fir'aun Tuhanku. Allahu Ahad. Syarat anak ketiga Masyita. Pengawal memegang anak perempuan Masyita. Wanita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masyita. Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya. Pengawal menariknya dengan Umi. Sebut asma Allah anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Masyita? Sebut Fir'aun Tuhanku. Allahu Ahad. Keteguhan iman ibunda Siti Masyita semakin menghujat Raja Fir'aun. Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsumu Masyita. Ibunda Masyita menundukkan kepala mencium anak bungsu yang digendongnya. Sebut Fir'aun Tuhanku, atau aku rebus anak bungsumu. Ibunda Siti Masyita tercekat. Ada keraguan di wajahnya ketika melihat anak bungsu yang digendongnya. Terdiam sambil terus mencium wajah anak bungsunya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Balita yang belum waktunya berbicara itu berbicara kepada ibu. Teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Fir'aun yang bezir. Relakan Umi, jangan sampai iman Umi goyah. Terkejut semua yang hadir di ruang sidang. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad.
Subhanallah, Engkau Maha Agung ya Allah. Ampuni hamba-Mu yang sempat ragu. Saya dan Abu Sumasyito. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dengan mempertahankan anak bungsunya dari rebutan tangan para pengawal hingga Masyitoh jatuh terduduk dan menangis. Satu dua yang hadir di ruang sidang mulai menitikkan air mata. Sekarang hanya tinggal engkau seorang Masyito. Katakan Fir'aun Tuhanku. Allahu Ahad, Raja, Engkau telah merenggut permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang Maha Sempurna. Kal, serang budak murtad ini, masukkan ke dalam pelama yang berdiri. Pengawal menyeret lengan Masyitoh. Masyitoh tidak melawan, mengikutinya dengan hati ikhlas menunggu bayaran surga Allah yang esa. Setelah Masyitoh dihukum, hadirnya di ruang sidang tertunduk mendapat pelajaran berharga pada hari ini tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan iman.